Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tugas artificial intelligence mengenai herd disease diagnosis using logistic regression. Untuk anggotanya ada 4 orang, yaitu saya, Rifat, kemudian ada Chandra, ada Wiweka, dan kemudian ada Akbar. Ya, yang bagian pertama yaitu introduction. Untuk program yang kami buat merupakan program yang dapat melakukan diagnosis terhadap penyakit jantung dengan berbasiskan machine learning. Kami memilih metode logistic regression untuk mengolah dataset dan mengembangkan machine learning. Kemudian dataset yang kami gunakan merupakan dataset herd disease dataset yang kami temukan di Kaggle dengan link berikut di bawah. Kemudian dataset ini terdiri dari kumpulan data yang berasal dari tahun 1988 yang terdiri dari 4 database yang diambil dari Cleveland, Hungaria, Swiss, dan Long Beach. Jadi database ini aslinya memiliki 76 atribut, tetapi untuk semua eksperimen yang dipublikasikan hanya mengacu pada subset 14 penggunaan atribut. Kemudian data field atau target yang merupakan data yang merujuk pada ada atau tidaknya kehadiran penyakit jantung pada pasien. Integer 0 berarti tidak terjangkit, dan integer 1 berarti dia terjangkit. Kemudian 14 atribut tersebut, contohnya adalah age, kemudian sex, kemudian chest pain, kemudian ada tekanan jantung, dan kemudian ada kolesterol, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita menggunakan 3 atribut untuk dataset kami, yaitu detak jantung, tekanan darah, dan kolesterol. Dan satu lagi untuk field target yang berisi yang tadi saya sudah jelaskan, 1 dan 0 yang menandakan ada tidaknya kehadiran penyakit jantung. Di sini kami menggunakan 3 dataset tersebut dikarenakan data yang digunakan tidak biner atau tidak 0 dan 1, dan karena logistic regression hanya memerlukan 2 kolom data agar memenuhi fungsi garis linear dan agar hasil mudah divisualisasikan. Kemudian 3 data tersebut tadi, SALAJ yaitu tekanan jantung maksimum, TRES TBPS yaitu tekanan darah istirahat saat di rumah sakit yang dihitung dalam mmHg, dan CHOL yaitu kolesterol dalam mgdl. Selanjutnya adalah tujuan dibentuknya program kami ini. Program kami ini bertujuan untuk mencari nilai keakuratan dari dataset yang berupa faktor-faktor penyakit jantung. Nah, selanjutnya dari dataset tersebut kami akan memilih 2 kolom seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya untuk dapat membentuk fungsi yang dapat merepresentasikan data yang dipilih tersebut. Nah, fungsi ini kemudian dapat digunakan untuk mendiagnosis ketika ada input data baru yang diinputkan. Nah, untuk contoh hasilnya sendiri ada di bagian kanan, dan akan dijelaskan lebih lanjut pada slide setelahnya. Kemudian kita masuk kepada bagian kenapa kita memilih metode logistic regression. Yang pertama adalah mudah dipahami dan mudah diimplementasikan kepada berbagai bahasa, terutama dalam tugas ini kita menggunakan Python. Kemudian yang kedua adalah cukup kebal terhadap overfitting pada dataset berdimensi rendah. Mengingat kita hanya menggunakan dua kolom, jadi hanya 2 dimensi, metode logistic regression ini bisa dibilang cukup kuat atau cukup kebal terhadap overfitting. Overfitting sendiri merupakan keadaan di mana data yang digunakan untuk pelatihan itu adalah data yang terbaik dalam tanda kutip, sehingga apabila dites dengan menggunakan data yang berbeda, akan memunculkan kurangnya akurasi. Kemudian yang ketiga, data yang ada pada dataset merupakan data kontinu seperti detak jantung, itu ada rate-nya sekitar bisa dari 60 sampai 100. Kemudian dan datanya ada pada dataset juga merupakan data historis yang ada sejak pada tahun 1980-an seperti yang ada pada slide sebelumnya. Kemudian alasan yang keempat yaitu cocok untuk klasifikasi biner. Mengingat klasifikasi yang kita tampilkan hanya berupa yes atau no. Kemudian hasil yang ditampilkan dari program kami ini, yang pertama adalah sebuah bidang 2 dimensi, yang dalam contohnya ini ada titik-titik yang melambangkan, biru melambangkan pasien yang terdiagnosa, dan orange yang melambangkan pasien tidak terdiagnosa. Kemudian ada garis biru atau decision boundary yang sebagai garis regresi yang merepresentasikan dari dataset tersebut, yang melambangkan batas antara pasien yang terdiagnosa dan tidak terdiagnosa. Nah, kemudian di bagian kanan sendiri ada keterangan yang memberikan tingkat akurasi dari decision boundary-nya. Kita lihat di sini
fungsi decision boundary atau garis regresi yang didapatkan memiliki akurasi 70%. Nah, kemudian selanjutnya dari garis regresi linear ini akan ada sebuah variabel dalam programnya nanti yang dinamakan x value dan y value. Dari variabel ini akan membentuk sebuah fungsi, dan kemudian fungsi ini ketika ada input baru, seperti contohnya dalam gambar di atas, dapat mendiagnosa apakah data baru tersebut memberikan nilai terdiagnosa atau tidak terdiagnosa penyakit jantung kepada pasiennya. Nah, contohnya sendiri adalah titik hijau di bagian kiri. Nah, di situ karena ada di bawah, dikatakan bahwa kamu tidak memiliki gejala yang mengidentifikasi penyakit jantung. Nah, untuk demonya sendiri akan ada pada slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menimbulkan source code ini. Tapi sebelumnya karena ada batasan waktu 12 menit, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang source code dan cara kerjanya. Saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama jelas, ini adalah library yang dibutuhkan. Tapi tenang, library yang dibutuhkan ini bukan library machine learning yang sudah jadi, tapi hanya membutuhkan library ini untuk melakukan komputasi-komputasi dasar. Nah, untuk driver code-nya sendiri, kita ada ini. Yang pertama adalah load data untuk nge-load data dari CSV ke dalam program Python ini. Yang selanjutnya adalah untuk menghitung persamaan-persamaan garis yang dibutuhkan, seperti gradien dan konstanta. Dan selanjutnya kami akan membagi source code ini menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah user input. Ini adalah memilih user diminta untuk menginputkan data, pilihan yang mana. Selanjutnya adalah data processing. Bagiannya akan menyiapkan data yang akan diproses dalam machine learning. Yang selanjutnya adalah ini, menyiapkan model dan menyiapkan kelas yang dibutuhkan untuk komputasi. Bagian ini adalah bagian komputasi dan penyajian datanya adalah bagian ini. Nah, untuk komputasinya sendiri kita akan membagi logik-logiknya ke dalam suatu kelas. Kelas ini isinya adalah fungsi-fungsi yang diperlukan, fungsi-fungsi matematika yang diperlukan untuk melakukan penghitungan machine learning. Nah, untuk fungsi-fungsi matematikanya sendiri kita ada ini. Ada yang pertama adalah fungsi linear regression, tapi juga karena ini logistic regression, kita akan mengkomposisikan linear regression ini ke dalam fungsi sigmoid, fungsi sigma. Bisa kita lihat ilustrasinya di sini, kalau linear regression dia langsung dikombinasi linear, tapi kalau logistic regression dia harus dimasukkan di dalam fungsi sigmoid dulu. Dan kedua fungsi ini juga sudah kami terapkan di dalam kode Python. Ini dia. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi sigmoid itu sendiri yang didefinisikan oleh persamaan ini. Dan karena fungsi sigmoid itu akan dikomposisikan dengan fungsi sigma, nanti hasil akhirnya adalah ini, dan ini sudah kami implementasikan ke dalam program Python. Ini fungsi probabilitas untuk yang bagian ini, dan fungsi sigmoid-nya ini untuk cost function, fungsi sigmoid dan probabilitas sudah dijadikan satu di fungsi ini. Dan untuk cost function ini adalah fungsi untuk memberi hukuman apabila program memilih jawaban yang salah dan tidak sesuai dengan dataset. Yang ini ada kasus bila Y-nya benar tapi kita memprediksi salah, dan ada kasus bila Y-nya salah kita memprediksi benar. Untuk kedua kasus tersebut kita akan memberi beban yang besar pada hasil akhir komputasi tersebut supaya sistem tersebut jera dan tidak akan mengulangi komputasi yang sama. Nah, untuk kedua persamaan tadi kita gabungkan ke dalam persamaan ini, dan yang ini sudah kami implementasikan di sini. Ini fungsinya sama dengan ini. Dan yang terakhir, dari persamaan ini kita akan mengiterasi untuk setiap dataset atau untuk setiap record atau setiap baris dalam dataset tersebut. Nah, setelah kita menemukan persamaan ini, untuk menemukan generalisasi atau menemukan fungsi yang bisa meminimalisir error atau kesalahan, kita melakukan operasi turunan. Nah, bagaimana kita melakukan operasi turunan terhadap suatu fungsi dalam Python? Kita menggunakan bantuan dari library hitungan yaitu SciPy. Namun tenang, ini bukan library machine learning, kita hanya menggunakannya untuk membantu hitungan. Ini dia, library ini kita masukkan ke dalam fungsi yang bernamanya fit, dan hasil dari keluaran dari fungsi fit itu dia akan membuat prediksi dari sebuah persamaan garis yang nantinya akan memprediksi apakah suatu orang tervonis sakit atau tidak. Dan yang terakhir, hanya untuk pemanis, kita akan menghitung tingkat akurasi dari fungsi yang telah kami buat. Nah,
Untuk itu, sepertinya kami sudah menjelaskan keseluruhan source code. Mari kita praktekkan ya. Kita run. Pilih, misalnya saya pilih nomor 1, saya ingin mencari apakah saya sakit atau tidak berdasarkan tekanan darah dan denyut jantung maksimal. Misalnya saya kasih best case skenario, saya normal 110. Ini juga angka yang normal 110. Dan ini dia. Ini adalah skalar-skalar yang kita gunakan untuk membuat persamaan garis yang nantinya akan menghasilkan persamaan garis ini. Dan berdasarkan ini, kamu tidak memiliki gejala yang menghiasi penyakit jantung. Bisa kita lihat dari dataset ini, oranye dan biru itu adalah dataset dari pengalaman sebelumnya, dari history. Mesin akan membuat generalisasi bahwa, dari data-data ini kita akan membuat fungsi ini yang bisa mengeneralisasi kalau atas itu kena penyakit, kalau yang di bagian bawah itu tidak kena penyakit. Dan bisa kita lihat ternyata input saya 110 dan 110 termasuk bagian bawah yang artinya kamu tidak memiliki gejala penyakit. Dan ini adalah tadi pemanis tadi yang isinya adalah mengiterasi. Dia fungsinya tadi untuk mencari turunan dari sebuah fungsi. Dia akan mencari sebuah turunan dari fungsi dengan cara mengiterasi dengan metode numeris, dan akhirnya dia akan menemukan fungsi yang paling minimum error. Oke, baik. Dari hasil demo yang kami lakukan, kita dapat ambil kesimpulan bahwa dari program yang kami buat itu dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu user itu memiliki penyakit jantung atau tidak dengan memasukkan data berupa tekanan darah, denyut jantung, dan kolesterol, dan kombinasi diantaranya dengan tingkat akurasi yang baik, yaitu 70%. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.